Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Saudara-saudaraku, para YouTuber yang kami hormatin, sedikit banyak kami menerangkan yaitu riwayat Nur Muhammad berkunjung kepada 4 anasir, yaitu tanah, air, angin, api. Sebagaimana kita ketahui bahwa Adam itu daripada Nur Muhammad yang ditajalikan kepada 4 anasir, yaitu tanah nurani, angin nurani, air nurani, api nurul adim. Nur Muhammad datang berkunjung kepada 4 anasir tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Nur Muhammad berkunjung pada angin. Dikala itu dilihat angin sedang bermegah-megahan, bertiup-tiup, berputar-putar, bahkan menghancurkan segala-galanya. Setelah mendengar Nur Muhammad memberi salam, lalu angin itu berhenti dan membalas salamnya. Kata Nur Muhammad, "Hei angin, jika engkau sadar dan mengetahui kadar derajat dirimu, niscaya engkau bermegah-megahan secara demikian itu. Tahulah engkau kerendahan dirimu. Tahukah engkau kerendahan dirimu?" Jawab angin dengan rasa terkejut, "Tidak, aku merasa puas dengan diriku." Kata Nur Muhammad, "Tahukah engkau, hei angin, meskipun engkau mempunyai tenaga yang cukup besar dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi engkau pada suatu ketika akan dapat diperintah oleh manusia dan engkau akan melayani kehendak manusia." Kata angin, "Jika begitu, engkaulah yang tidak cacat celanya, mempunyai martabat yang tinggi." "Tidak, hei angin, aku adalah makhluk Tuhan yang tidak sunyi daripada kesalahan. Hanya Allah, Tuhan yang maha suci daripada sifat kerendahan dan kekurangan." Dan yang kedua, Nur Muhammad pergi mengunjungi air. Dilihatnya air sedang memutuskan dirinya, diperlihatkan tenaganya dan kekuatannya. Mendengar Nur Muhammad mengucapkan salam, lalu berhenti dan membalas salamnya. Kata Nur Muhammad, "Hei air, tahukah engkau akan kekurangan dirimu?" "Tidak," jawab air dengan terkejut. Kata Nur Muhammad, "Tahukah engkau pada suatu seketika, pada saat yang sangat lama, engkau akan digunakan tenagamu untuk kepentingan hidup manusia?" Jawab Nur Muhammad, "Tidak, aku tidak lebih hanya sebagai makhluk Allah. Hanya Allah yang patut menerima pujian dan sanjungan dari makhluknya."
Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi api. Dilihat api sedang berkobar-kobar, menyala-nyala dengan dahsyatnya. Maka setelah dengar Nur Muhammad mengucap salam, lalu berhenti secara serta menjawab salamnya. Apa salamnya? Kata Nur Muhammad, "Mengapa engkau membanggakan dirimu dengan kekuatanmu? Apakah engkau tidak tahu bahwa suatu ketika kekuatanmu yang begitu luar biasa dan tenagamu yang begitu dahsyat akan digunakan untuk keperluan hidup manusia?" Mendengar kata Nur Muhammad, terkejutlah api, karena ada lagi makhluk yang lebih kuat daripadanya. Kata api, "Kemudian kalau begitu, beruntunglah engkau. Rupanya engkau makhluk yang mulia di sisi Tuhan." Kata Nur Muhammad, "Tidak, hei api, aku makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Dialah yang maha mulia dan maha besar, yang patut mendapat pujian dari makhluknya." Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi tanah. Dilihatnya tanah tenang-tenang saja, tidak nampak sifat sombong dan congkak. Dia membalas salam dengan hormat. Ketika Nur Muhammad mengucap salam, kata Nur Muhammad, "Akulah Nur Muhammad yang kelak akan menjadi kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Di antara 4 unsur makhluk Tuhan, hanya engkaulah yang mempunyai sifat tawaddu, merendahkan diri." Kemudian Nur Muhammad kembali ke hadirat Tuhan, melaporkan kunjungan kepada 4 unsur makhluk Tuhan itu. Kata Tuhan, "Semuanya sudah aku ketahui, oleh karena itu aku bermaksud akan menjadikan tubuh Adam dari tanah, dan aku akan campurkan pula 3 macam unsur itu, yaitu air, angin, api." Demikian riwayat Nur Muhammad berkunjung ke 4 unsur tersebut. Dalam keterangan di atas, kita akan membahas 4 unsur itu yang ada pada manusia, yang akan menjadi bahan pelengkap dalam diri manusia. Maka manakala kurang salah satunya, maka tidaklah jadi kesempurnaan terjadi kepada diri manusia. Amarah dari unsur api, kemuan dari unsur angin, cita-cita dari unsur air, sabar dari unsur tanah. Untuk menyelidiki lebih lanjut, dapat dibuktikan secara objektif pada manusia adanya telinga dari unsur api, mata dari unsur air, hidung dari unsur angin, mulut dari unsur tanah. Kata ahli muhakkikun bahwa asal bumi itu daripada tanah, dan asal air itu daripada angin, dan asal angin itu daripada api, dan asal api itu daripada rahasia, dan asal rahasia itu daripada Nur Muhammad, dan asal Nur Muhammad itu daripada Nur Allah. Adapun yang dikatakan api itu kepada kita ialah darah. Gunanya api itu untuk menerangkan alam dalam alam diri kita. Adapun yang dikatakan air itu kepada kita ialah hati. Gunanya ialah mensucikan alam dalam alam diri kita. Adapun yang dikatakan tanah itu ialah kulit. Gunanya tanah itu adalah akan menahan alam dalam alam diri kita. Adapun yang dikatakan angin itu ialah urat. Gunanya angin itu adalah akan menggerakkan diri kita. Dan itulah 4 unsur anasir yang terdapat di dalam tubuh manusia. Jadi keempat unsur ini kalau dijaga dengan sebaik-baiknya, maka berbahagialah. Ya, sebaliknya apabila 4 unsur ini tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, maka keburukan dan kesengsaraan yang akan diterimanya. Contohnya sekarang, angin dapat diperintah oleh manusia, yaitu lewat sanyu, lewat pet, untuk minum, untuk sembarangnya. Angin, kipas angin
bisa digunakan oleh manusia. Api untuk masak, untuk korek, untuk sembarangnya. Sedangkan tanah adalah menjadi diri kita, menopang pada diri kita, menjadi kekuatan pada diri kita. Mudah-mudahan kajian yang kami ucapkan ini menjadi wawasan bagi kita semua, sehingga kita tambah rendah, tambah tidak sombong, tambah tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi suatu wejangan, menjadi suatu renungan yang baik untuk bagi kita semua. Tusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.